Di zaman modern yang serba berteknologi seperti saat ini, banyak moda transportasi yang dikembangkan, khususnya transportasi pesawat terbang. Seringnya kecelakaan yang terjadi di udara membuat beberapa perusahaan penerbangan harus mengembangkan unitnya tersebut. Baru-baru ini gagasan tentang pesawat futuristik di masa depan telah dibuat oleh beberapa perusahaan penerbangan di dunia. Gagasan tersebut berupa desain pesawat yang akan dioperasikan 30 atau 40 tahun ke depan. Berikut daftar pesawat futuristik yang akan segera kita lihat di masa depan. Pesawat Icon A5. Icon A5 adalah pesawat amfibi ringan milik Amerika yang dirancang dan diproduksi oleh Icon Aircraft, sebuah pesawat terbang konsep yang pertama kali diterbangkan pada tahun 2008 dan penciptaan alat produksi pada bulan Desember 2012. Pesawat produksi pertama melakukan penerbangan pada 7 Juli 2014 dan membuat debut publiknya di EAA Air Venture Oshkosh pada 27 Juli 2014. Pesawat A5 setahun kemudian disumbangkan ke kelompok pemuda Young Eagles. Pesawat ini jelas dipasarkan sebagai mainan untuk orang kaya dan dengan bandrol harga sebesar $139.000. Tata letak kokpit pada pesawat ini dirancang menyerupai dashboard sebuah mobil. Pesawat A5 adalah monoplane amfibi jenis kapal terbang tipe tinggi dengan badan pesawat serat karbon dan undercarriage yang dapat ditarik. Pesawat ini menampung 2 orang di dalam kokpit yang memiliki lebar 46,8 inci tertutup dan ditenagai oleh mesin 100 horsepower atau 75 kW. Rotak 912 IS tunggal yang menggerakkan baling-baling pendorong berbilah 3. Sponsor gaya Dornier memberikan stabilitas hidrodinamik, menampung gear pendaratan utama yang ditarik, dan bertindak sebagai langkah untuk awak dan penumpang. Sayap pada pesawat ini dapat dilipat ke belakang, hal itu untuk menjadikannya sebuah transportasi di darat. Helikopter DARPA atau Disrotor. Helikopter Disrotor, sebuah kolaborasi antara Boeing dan DARPA yang disetujui kembali pada tahun 2008. Helikopter Disrotor menggabungkan kemampuan melayang dan kontrol pendaratan helikopter dengan kemampuan penerbangan berkecepatan tinggi dan ketinggian dari pesawat, sesuatu yang dapat digunakan terutama dalam situasi militer. Helikopter bisa mendarat dengan mendapatkan tempat yang tidak bisa dimiliki pesawat pada umumnya, karena helikopter ini tidak memerlukan jalur pendaratan atau medan yang sangat mulus. DARPA mengatakan bahwa kendaraan jenis ini memberikan daya tahan, mobilitas, dan daya tanggap untuk memasukkan pasukan dan kargo. Tapi baling-baling pada helikopter ini sangat rapuh dan menciptakan hambatan yang tidak diinginkan. Baling-baling pada pesawat ini menarik ke dalam cakram datar yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai sayap lain ketika helikopter itu terbang seperti pesawat. Pesawat ini ditenagai oleh 2 mesin poros turbo tradisional di bawah setiap sayap dan terbang kurang lebih seperti pesawat biasa. Masalah utama pada pesawat ini adalah bahwa kendaraan harus dapat beralih dari mode pesawat ke mode helikopter andal dan lancar saat berada di udara, dan kekuatan di udara membuat hal itu cukup sulit. Pesawat Skytrak Hybrid. Ini adalah pesawat hybrid yang dikembangkan oleh Lockheed Martin yang dapat lepas landas secara vertikal dan kemudian menggunakan baling-baling menghadap ke belakang untuk memberikan dorongan. Yang unik tentang pesawat ini adalah ia dirancang secara aerodinamis untuk memberikan daya angkat tambahan saat bergerak maju seperti sayap pesawat. Sayap pada pesawat tersebut dirancang dengan kurva di bagian atasnya, sehingga ketika udara melewati sayap pesawat, kurva tersebut harus bergerak lebih cepat. Dengan demikian, hal ini menciptakan lebih sedikit tekanan udara di atas sayap daripada di bawahnya. Pada dasarnya, cara ini mendorong sayap ke atas. Poin unik lain tentang pesawat Skytrak adalah bahwa di darat ia dapat melayang di atas bantalan udara dan bergerak tanpa menyentuh permukaan. Hal tersebut memungkinkannya untuk mendarat di medan berbatu atau berbahaya, bahkan di atas air. Pesawat Maglev. Pesawat Maglev adalah pesawat kombinasi sistem shuttle yang dapat digunakan untuk meluncurkan pesawat kecil melalui shuttle akselerasi magnetik. Ini adalah desain pesawat yang masih dalam tahap konseptual, tetapi sudah menunjukkan banyak harapan untuk perjalanan perkotaan jarak pendek. Maglev Air dirancang oleh tim dari 3 orang bernama George Milde, Dennis Ors, dan Leonie Launisak. Pesawat ulang-alik ini berjalan di atas rel dan berakselerasi cukup cepat untuk meluncurkan jet kecil ke udara, seperti sistem peluncuran kapal induk. Setelah di udara, Maglev menggunakan jet stream untuk mendorong. Sistem ini dapat digunakan sebagai antar jemput antara bandara penghubung. Hal ini cocok untuk perkotaan karena sistem peluncuran magnetik mengurangi polusi suara. Pesawat Kia 2058. Aerodinamika seperti yang kita tahu bisa mendapatkan perubahan dengan adanya pesawat Kia 2058, sebuah pesawat konseptual yang dirancang oleh mahasiswa di University of Miami untuk kontes aerodinamika NASA pada tahun 2008.
Pesawat KEA merupakan singkatan dari Quick Ultra Efficient Integrated Aircraft, adalah pandangan yang diusulkan tentang seperti apa bentuk pesawat pada tahun 2058. Apa yang revolusioner tentang pesawat itu adalah tidak ada bagian yang bergerak pada badan pesawat. Satu hal paling umum yang dimiliki oleh pesawat terbang adalah mereka menggunakan sayap kecil di bagian belakang sayap, yang disebut ailerons untuk mengendalikan gulungan pesawat. Desain pesawat KEA menghilangkan hal tersebut, alasannya demi desain yang lebih efisien karena bagian yang bergerak biasanya dapat mengurangi umur mesin. Pesawat Aeroscraft Dirigible. Aeros Corporation yang berbasis di California telah menciptakan prototipe generasi baru dari pesawat daya apung variabel yang bernama pesawat Aeroscraft Dirigible, dan diharapkan kendaraan tersebut akan segera selesai. Dengan teknologi penanganan kargo baru, konsumsi bahan bakar minimum, fitur lepas landas dan pendaratan vertikal, serta titik untuk pengiriman, platform Aeroscraft berjanji untuk merevolusi teknologi pada pesawat mereka. Kapal Aeroscraft menggunakan serangkaian teknologi mekanik dan ruang angkasa baru. Pesawat ini mengoperasikan sistem manajemen daya apung yang mengontrol dan menyesuaikan daya apung kendaraan, membuatnya ringan untuk setiap tahap operasi darat dan penerbangan. Setiap kontrol penerbangan otomatis memberikan keseimbangan di semua mode penerbangan dan memungkinkannya untuk menyesuaikan tekanan helium. Hanya perlu satu pilot untuk sistem kontrol internal untuk membongkar muatan tanpa menggunakan balas. Dibangun dengan struktur yang kaku, Aeroscraft dapat mengontrol pengangkatan dari semua tahapan dengan kemampuan vertical takeoff dan landing, serta membawa muatan maksimum saat berada di hover. Aeros telah beroperasi selama 25 tahun sebagai produsen pesawat dan juga perusahaan riset dan pengembangan untuk industri dirgantara. Pesawat Aeroscraft bukanlah balon udara dan itu bukan kendaraan hibrida. Dan menurut Aeros, pesawat ini sama sekali tidak seperti pesawat Hindenburg LZ-129 yang bernasib buruk, yang jatuh dan terbakar di New Jersey pada tahun 1937. Pada saat itu, kecelakaan yang mengerikan tersebut dianggap sebagai akhir dari kapal udara. Namun, teknologi terus berkembang. Pesawat Aeroscraft adalah desain yang sangat berbeda dari pesawat lainnya. Masalah kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat memberikan paten desain untuk Aeroscraft pada Juli 2012. Elemen-elemen desain termasuk sistem kontrol penerbangan digital otomotif yang cerdas, sistem tambatan robot yang membuatnya unggul dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Kendaraan tersebut hampir sepenuhnya dibangun dan siap untuk dioperasikan. Pesawat Wave Rider X-51A. Pesawat X-51 Wave Rider adalah pesawat penelitian eksperimental scramjet yang tidak berawak untuk penerbangan hypersonic. Pesawat ini diketahui memiliki kecepatan 5.300 km per jam dengan ketinggian 70.000 kaki atau 21.000 meter. Pesawat ini menyelesaikan penerbangan bertenaga hypersonic pertamanya pada tanggal 26 Mei 2010. Untuk membuat perbandingan sejarah, seorang penumpang yang menyeberangi Atlantik menggunakan kapal uap di awal abad ke-20 dapat berada di kapal selama 3 hari, sedangkan pesawat saat ini melakukan perjalanan tersebut sekitar 7 atau 8 jam. Tetapi pesawat Wave Rider X-51A dapat melakukan perjalanan tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Baru-baru ini pesawat tersebut mendapatkan rekor dengan kecepatan 4.000 mil per jam atau 5 kali kecepatan suara. Pesawat Wave Rider ini dapat melakukan penerbangan dengan kecepatan hypersonic selama 300 detik, yang cukup untuk mengirim pesawat ini atau rudal yang dikembangkan dari teknologinya kemana saja dalam radius 450 mil dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu 300 detik. Pesawat Skylon. Pesawat ruang angkasa saat ini mengikuti format yang sekarang dapat dikenali, yaitu pendorong besar-besaran digunakan untuk lepas landas, kemudian dibuang. Mesin yang lebih kecil mengambil tempat saat kapal mencapai gravitasi yang lebih rendah dari atmosfer luar. Hal ini berfungsi tetapi tidak terlalu efisien, dan inilah sebabnya mengapa penelitian telah beralih ke kendaraan peluncuran reusable satu tahap ke orbit, yaitu pesawat ruang angkasa yang lebih menyerupai pesawat tipikal daripada desain pesawat ulang-alik besar yang telah digunakan selama ini. Pesawat Skylon sebuah SSTO RLV yang akan memiliki masa simpan lebih dari 200 peluncuran dan siap untuk diproduksi. Desain dari pesawat ini yang menerima 90% dari pendanaannya dari perusahaan swasta dan akan menggunakan mesin serbaguna tunggal untuk penerbangan kedua tahap. Di atmosfer, pesawat itu akan menarik oksigen dari udara seperti mesin jet, dan dalam ruang hampa udara, pesawat itu akan beralih ke pasokan bahan bakar on board, desain yang menghemat ruang, berat, dan uang. Piring terbang Green Airways. Pesawat piring terbang adalah sesuatu yang mustahil dan mungkin tidak seorang pun harapkan. Tetapi hal tersebut tidak menghentikan para insinyur untuk membangun pesawat tersebut. Ethel Strasma yang bekerja di Delft University of Technology sedang bereksperimen dengan cara-cara baru membangun pesawat yang lebih ramah lingkungan, dengan tujuan untuk secara ideal mengurangi emisi karbon hingga 50% dibandingkan dengan pesawat komersial pada umumnya. Salah satu desain yang potensial dari pesawat tersebut adalah piring terbang Green Airways. Ini adalah sebuah konsep pesawat yang terlihat futuristik seperti kedengarannya. Proyek Strasma masih ada di papan gambar, tetapi seorang profesor teknik kedirgantaraan di Universitas Florida yang bernama Subrata Roy mengatakan memiliki model kerja yang akan siap di tahun 2013 dan model tersebut berupa piring terbang.
Pesawat itu berjalan dengan menggunakan elektroda di permukaannya untuk mengionisasi udara di sekitarnya, yang menarik elektron negatif dari gas atmosfer untuk membuat plasma. Pesawat ini bermanuver dengan memanfaatkan tekanan yang berbeda antara plasma dan udara untuk menciptakan pengaruh positif atau negatif, pada dasarnya memberikan dorongan. Pesawat transparan Airbus. Pesawat ini rencananya akan dijadwalkan selesai pada tahun 2050. Airbus Transparent Plane tidak ingin mengubah mekanisme penerbangan seperti halnya pesawat pada umumnya. Keseluruhan badan pesawat akan dibuat transparan. Hal itu mungkin akan menakutkan bagi sebagian orang. Untuk menggunakan transportasi ini, penumpang check-in dengan meletakkan telapak tangan di pintu transparan yang berfungsi sebagai pemindai biometrik, dan kursi akan otomatis berubah bentuk sesuai dengan bentuk tubuh penumpang. Kursi juga akan dirancang untuk menyerap panas tubuh dari para penumpang, yang kemudian akan dikonversi untuk membantu menyalakan pesawat. Hal ini dikatakan dapat membantu mengurangi bahkan mencegah kecelakaan yang terjadi pada pesawat.